Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengatakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Mudah-mudahan Indonesia semakin kedepannya semakin baik ya, dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini ya, saya ingin membagikan soal P3K ya, kisi-kisi terbaru dari Kemendikbud dan PGRI Pusat. Nah, jadi pada program Guru Belajar seri P3K 2021 ya, itu diadakan kolaborasi antara Kemendikbud dan PGRI Pusat. Jadi PGRI Pusat dan Kemendikbud berkolaborasi membuat soal ya, terutama P3K, soal tryout untuk latihan kita bersama. Jadi pada video ini soal yang akan dibahas adalah soal teknis, manajerial, dan soal sosiokultural. Jumlah soal tersebut ada 20 soal. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya yang ingin mengikuti tryout tersebut, ya, tryout kolaborasi antara Kemendikbud dan PGRI Pusat, bisa teman-teman lihat di deskripsi pada video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja, seperti biasa kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan cara like dan subscribe. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal pertama, metode yang direkomendasikan pada pembelajaran sinkronus adalah A. Penguasaan materi, B. Tugas kontekstual, C. Proyek kolaborasi, D. Pembelajaran umpan balik. Maka dari pertanyaan nomor 1 ini yang harus kita pahami adalah sinkronus ya. Maka jawabannya adalah yang D ya, pembelajaran umpan balik. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Karena soal masih banyak, 20, kita langsung saja. Ciri utama pembelajaran asinkronus adalah A. Memastikan guru dan murid menggunakan teknologi, B. Penggunaan teknologi secara optimal untuk pembelajaran, C. Interaksi antara guru dan murid yang manusiawi, D. Murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru. Maka yang harus kita pahami adalah asinkronus ya. Jadi ada sinkronus dan juga ada asinkronus. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Model pembelajaran kolaboratif ya, atau kolaborasi antara lain yang disebutkan oleh Suryani tahun 2010. A. Learning independent, B. Team game turnamen, C. Individual investigation, D. Student individual achievement division. Yang harus kita pahami adalah tentang model pembelajaran kolaboratif. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Team game turnamen. Kita lanjut soal berikutnya. Kolaborasi dapat diklasifikasikan pada 3 ranah kecuali ya. Perhatikan teman-teman Bapak Ibu semuanya, kecuali A. Kolaborasi sebagai prinsip, B. Kolaborasi sebagai kompetensi, C. Kolaborasi sebagai aksi atau implementasi, D. Kolaborasi sebagai model pembelajaran ya. Jadi yang harus kita pahami adalah tentang kolaborasi kembali ya. Di
sini yang ditanyakan adalah kecuali. Maka jawabannya adalah yang A. Kolaborasi sebagai prinsip. Kita lanjut soal berikutnya. Apakah produk berpikir kritis, ya, berpikir kritis yang harus kita garis bawahi teman-teman Bapak Ibu semuanya? A. Konsep. B. Gagasan baru. C. Penilaian dan keyakinan. D. Solusi. Ya, maka dari itu jawabannya adalah yang C. Penilaian dan keyakinan. Kita lanjut soal berikutnya. Peristiwa yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku, hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang A. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. B. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. C. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. D. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. Yang harus kita pahami di sini adalah tentang siswa usia sekolah dasar, ya teman-teman Bapak Ibu, baik sebagai pelaku. Nah, maka dari itu jawaban yang tepat adalah yang A. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Pak Insanul Kamil ingin menyusun program tahunan pada awal tahun ajaran baru. Pak Insanul Kamil merupakan komponen identitas pada penyusunan program tahunan. Di bawah ini yang merupakan komponen identitas dalam menyusun prota adalah A. Tema satuan pendidikan kelas. B. Subtema tema satuan pendidikan. C. Satuan pendidikan tahun pelajaran kelas. D. Satuan pendidikan tahun pelajaran tema. Nah, jadi yang harus kita pahami di sini adalah tentang komponen identitas dalam menyusun prota. Maka jawabannya adalah yang C. Satuan pendidikan, tahun pelajaran, dan kelas. Kita lanjut soal berikutnya. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. C. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. D. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Ya, jadi yang harus kita pahami dalam soal ini adalah guru dalam memfasilitasi pembelajaran di abad ke-21 itu bagaimana. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Kita lanjut soal berikutnya. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya
adalah A. Bermain peran dan simulasi, B. Pembelajaran kooperatif, C. Pembelajaran berbasis proyek, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Yang harus kita pahami di sini adalah dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Pembelajaran berbasis proyek. Kita lanjut soal berikutnya. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain A. Strategi pembelajaran, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Pemahaman materi pembelajaran, D. Penilaian terhadap peserta didik, E. Pengelolaan pembelajaran. Yang harus kita pahami di sini adalah seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik. Artinya guru tersebut adalah mempunyai strategi pembelajaran yang baik. Dan jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, strategi pembelajaran. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, sebelum kita bahas soal nomor 11, kami mohon dukungan pada teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan cara like dan subscribe. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam jawaban, ya, kami mohon maaf. Kita lanjut soal yang nomor 11. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. B. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. D. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. E. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Soal ini yang harus kita pahami adalah desain pembelajaran yang dimediasi teknologi. Ya, ini yang harus kita pahami. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain A. Rancangan kurikulum, B. Pengelolaan pembelajaran, C. Upaya memahami peserta didik, D. Memahami materi pembelajaran, E. Merepresentasikan data. Ya, pada soal ini yang harus kita pahami adalah seorang guru menggunakan animasi video. Ya, animasi video. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Memahami materi pembelajaran. Kita lanjut soal berikutnya. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali, ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya harus dipahami di sini kecuali A. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. D. Penyelesaian masalah.
berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Nah, jadi pada soal ini yang harus kita pahami adalah masih tentang pembelajaran abad ke-21. Jawabannya adalah yang A. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Kita lanjut soal berikutnya. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual, B. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya, C. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri, D. Menyukai musik dan mendengarkan radio, E. Suka membaca teks dari buku elektronik. Ya, yang harus kita pahami di sini adalah tentang ciri-ciri generasi Z. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, maka jawaban yang tepat adalah menyukai komunikasi berbasis visual. Kita lanjut soal berikutnya. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah A. Berkembangnya masif online open course, B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK, C. Standar kompetensi guru yang meningkat, D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas, E. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. Maka yang harus kita pahami kembali adalah tentang pembelajaran abad 21. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, maka jawabannya adalah yang A. Berkembangnya masif online open course. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z? A. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik, mengemas materi ke dalam topik-topik kecil, C. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru, D. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan, E. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. Kembali yang harus kita pahami adalah tentang generasi Z. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, maka jawabannya adalah yang B. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Kita lanjut soal berikutnya. Guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian A. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru, B. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional, C. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi, D. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan, E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Kembali yang harus kita pahami di sini adalah tentang pembelajaran abad 21. Maka jawabannya adalah yang E. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Kita lanjut soal berikutnya. Guru dudung ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD, audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Gender peserta didik, B.
kultural peserta didik, C. etnik peserta didik, D. minat peserta didik, E. gaya belajar peserta didik. Nah, jadi dalam soal seperti ini ya, yang harus kita pahami adalah ya penggunaan media pembelajaran ya, baik itu video, kemudian atau CD audio atau poster dan lain sebagainya yang termasuk dalam media pembelajaran. Maka jawabannya di sini adalah yang D, minat peserta didik. Kita lanjut soal berikutnya. Pak Ojo berasal dari Jawa Barat. Karena sesuatu hal beliau dimutasi ke Jawa Tengah. Walaupun kurang begitu lancar dalam memakai bahasa Jawa, beliau selalu belajar agar dapat mengerti dan dimengerti oleh peserta didiknya yang mayoritas menggunakan bahasa Jawa. Dalam hal ini, Pak Ardi memperhatikan karakteristik peserta didik ya, yaitu A. etnik, B. minat, C. motivasi, D. status sosial, E. kultural. Maka yang harus kita pahami di sini adalah beliau mau untuk belajar. Ya, mungkin ini dalam hal ini Pak Ardi, ini maksudnya adalah Pak Ojo ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Pak Ojo bukan Pak Ardi, itu menurut saya ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, etnik. Kita lanjut soal berikutnya. Ini adalah soal terakhir ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Pak Inul ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Inul memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. motivasi belajarnya, B. kemampuan awalnya, C. perkembangan emosinya, D. perkembangan sosialnya, E. perkembangan motoriknya. Maka yang harus kita pahami di sini adalah yang pretest terlebih dahulu ya, dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didik ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, kemampuan awalnya. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, itulah tadi pembahasan soal P3K kolaborasi antara Kemendikbud dan PGRI. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah mengunjungi channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya dan menjadi referensi pembelajaran bagi teman-teman pejuang P3K. Kami mohon dukungan pada teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan cara like dan subscribe. Apabila teman-teman ingin mengikuti tryout-nya, silakan lihat di deskripsi video ini. Baiklah kalau begitu teman-teman, terima kasih atas kunjungannya. Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.